kan suatu perjalanan ke Parangtritis. Jadi untuk tugas pengetahuan audiovisual ya, jadi aku ngangkat garis imajiner. Nanti ada 4 titik yang akan aku kunjungi, itu Parangtritis, Manggarai, Kraton, sama Tugu Jogja. Kalau jauh Merapi itu. Garis imajiner Yogyakarta atau yang sering disebut juga sebagai sumbu filosofi Yogyakarta merupakan sebuah garis tegak imajiner dalam kurung khayal di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Garis ini memanjang dari utara ke selatan dan menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan Pantai Parangkusumo atau Pantai Parangtritis di selatan melewati Keraton Yogyakarta. Garis ini memiliki makna filosofi yang sangat tinggi di Kesultanan tersebut dan menjadi salah satu acuan tata kota dari wilayah yang dilewatinya. Selain itu, keberadaan garis imajiner ini menjadi keunikan tersendiri bagi kota Yogyakarta dari kota-kota lainnya, termasuk kota-kota peninggalan Kesultanan Mataram. Untuk rute garis imajiner tersebut, garis ini melewati beberapa bangunan monumental di Yogyakarta. Garis ini diantaranya melewati Panggung Krapyak, Keraton, Tugu, Pal Putih. Dari tempat-tempat itu, jika ditarik garis lurus ke selatan, maka bertemu pantai Laut Selatan, tepatnya di sekitar Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis. Sedangkan jika ditarik lurus ke utara akan bertemu di Gunung Merapi. Pantai Parangkusumo atau Parangtritis. Pantai Parangkusumo menjadi titik ujung selatan garis ini. Pantai ini menjadi tempat prosesi upacara lelabuhan Parangkusumo yang dilaksanakan di area tersebut. Parangkusumo sebagai salah satu pantai di Laut Selatan bermakna mitologis dengan keberadaan penguasa pantai selatan yakni Nyi Loro Kidul. Ini banget tenan. Oke guys, nanti kita akan lanjut ke lokasi kedua, Panggung Krapyak. Oke guys, jadi sekarang aku udah sampai di lokasi 2 yaitu Panggung Krapyak. Oke, ya. Itu Panggung Krapyak merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercaya menjadi tempat berburu hewan khususnya rusa. Oleh karena itu, bangunan ini dikenal juga sebagai kandang penjangan. Pada zaman dahulu, daerah tempat Panggung Krapyak masih berupa hutan yang dinamakan Hutan Krapyak. Oleh karena itu, tempat ini digunakan sebagai sebuah tempat pemburuan karena terletak di hutan. Selain itu, bangunan ini digunakan sebagai tempat pertahanan dari binatang buas maupun musuh yang datang dari Hutan Krapyak. Selain sebagai penanda garis imajiner, Panggung Krapyak juga digunakan untuk sarana istirahat dan rekreasi keluarga sultan. Oke, sekarang kita menuju ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Menuju ke titik 3, Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Keraton
merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton ini memiliki nilai filosofi dan mitologi yang sangat tinggi. Sebagai sebuah istana, maka bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Yogyakarta. Bangunan istana umumnya dikenal terdiri atas 7 kompleks inti, yaitu Siti Hinggil Ler, Balairung Utara, Kamandungan Ler, Kamandungan Utara, Sri Manganti, Kedaton, Kamangangan, Kamandungan Kidul, Kamandungan Selatan, dan Siti Hinggil Kidul, Balairung Selatan. Selain itu, keraton ini menjadi bagian tengah pusat dari garis imajiner. Yang terakhir, belum yang terakhir, yang titik keempat. Oke, sekarang kita sampai ke lokasi Tugu Yogyakarta. Ya, Tugu Yogyakarta atau Tugu Palputih. Tugu Yogyakarta atau saat baru dibangun bernama Tugu Golong-Giling merupakan sebuah monumen yang terletak di utara keraton. Konon, jika ditarik garis lurus dari keraton ke arah utara melalui monumen ini akan sampai ke Gunung Merapi. Tugu ini terletak di perempatan Jalan Margo Utomo, Jalan A. M. Sangaji, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Pangeran Diponegoro. Tugu ini juga dikenal sebagai Tugu Palputih karena dahulu orang Belanda menyebut sebagai Wit Pal. Penyebutan ini mengingatkan bangunan tugu yang panjang dan berwarna putih. Yang titik terakhir, lokasi terakhir adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan titik ujung dari garis ini. Gunung Merapi terkenal dengan aktivitas vulkanik yang meletus hampir 2 hingga 5 tahun sekali. Letusan terakhir yang terkenal memakan banyak korban adalah letusan 2010. Selain itu, Merapi menjadi tempat diadakannya Labuhan Merapi setiap diadakannya Labuhan di Keraton Yogyakarta. Makna atau filosofis dari garis imajiner. Secara filosofis, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofis yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada Sang Pencipta. Laut Selatan yang merupakan titik terendah dari Gunung Merapi, yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan Sang Pencipta seiring berjalannya waktu. Bagian garis dan dari panggung Krapyak ke Tugu Palputih dari selatan ke utara merupakan perjalanan Sang Kaning Dumadi, yakni proses perjalanan manusia menuju eksistensi. Diawali dengan pertemuan antara biji benih yang merupakan proses terjadinya manusia. Dumadi dilambangkan oleh panggung Krapyak yang berupa bentuk yoni, dan bentuk Tugu Palputih yang berupa bentuk lingga. Dari hal itu, maka lahirlah manusia yang tumbuh dan berkembang hingga menjadi dewasa. Sementara itu, garis dari utara ke selatan bermakna perjalanan manusia kembali ke sang penguasa, yakni Paraning Dumadi. Keraton yang berada di tengah melambangkan manusia yang telah mapan dan dewasa. Pada akhirnya manusia akan mati dan kekal di akhirat yang dilambangkan lampu Kiai Wiji di gedung Probayekso, keraton yang tidak pernah padam sejak zaman Sultan Hamengkubuwono I. Selain itu, ada juga makna dari sisi kepercayaan masyarakat. Laut Selatan yang melambangkan perempuan dan Gunung Merapi yang melambangkan laki-laki. Hal ini tampak sama dengan hubungan panggung Krapyak dan Tugu Palputih. Keraton yang berada di tengah-tengahnya menjadi penghubung dan penyeimbang di antara keduanya. Secara simbolis, garis ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan
antara manusia dengan Sang Pencipta. Hablu minallah, hubungan manusia dengan sesamanya, hablu minannas, serta manusia dengan alam termasuk 5 unsur pembentuknya yakni api, dahono, dari gunung berapi, tanah, bantolo, dari bumi Ngayogyakarta, air tirto, dari laut selatan, angin maruto, dan langit erher. Demikian penjelasan saya mengenai garis imajiner, yang mungkin itu yang menurut saya ketahui. Bila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.